Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koigun Majid, NIM 010422222097. Jurusan Manajemen Dakwah semester 1, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya akan membacakan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan atau sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatan menjadi Pati Amangkubumi Majapahit tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Sira Gajah Madapati Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa, Sira Gajah Mada lamun wuus kala Nusantara isun amukti palapa, lamun kala ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, Samana isuan amukti palapa. Terjemahannya, kamu Gajah Madapati Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa, kamu Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Saya melepaskan puasa jika mengalahkan gurun, seram, Tanjung Pura, haru, pahang, dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasi. Demikianlah saya melepaskan puasa. Kerajaan Sunda menjadi bawahan Majapahit setelah pertemuan Bubat tahun 1357. Kerajaan Sunda akhirnya merdeka pada tahun yang tidak diketahui. Penaklukan Sunda dan Majapahit berarti Gajah Mada akhirnya memenuhi Sumpah Palapanya. Saya akan menjelaskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegakkan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia. Keputusan ini diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan. Isi Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah jang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa jang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi menceritakan sekelompok pemuda yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Untuk penjelasan secara singkat, kisah Ashabul Kahfi dapat dirukil dari buku kisah-kisah dalam Al-Quran dari Syekh Hamid Ahmad At-Thohir Al-Basyuni. Buku tersebut menjelaskan bahwa sekelompok pemuda tersebut adalah kelompok pemuda yang teguh agamanya sekalipun harus melanggar aturan pemerintahnya. Diceritakan kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW bermula dari negeri yang bernama Afasus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dakyanus. Pasalnya ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala, hingga kabar bahwa ada
kumpulan para pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa Dakyanus untuk tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungannya bagi mereka seperti harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Namun mereka tetap teguh dan pendiriannya dan menolak semua tawaran menggiurkan dari Raja Dakyanus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 13-14. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqqi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Warabatna ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u wa min dunihi ilahal laqad qulna idzan syatata. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di Gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Qotmair yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakyanus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.